modul 3.1 berkaitan dengan dilema etika. Apakah Bapak bersedia, Pak? Siap, bersedia. Insya Allah, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, kita cari nanti jawabannya, Pak, ya, atas semua pertanyaan atau wawancara yang Bapak ajukan. Kalau nanti tidak kita temukan juga jawabannya, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik Pak, untuk menyingkat waktu Pak ya, mungkin langsung saja Pak. Jadi saya sudah membuat panduan pertanyaan nih Pak, ada 10 Pak, cukup banyak ini Pak. Baik Pak, pertanyaan pertama saya begini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, khususnya di sekolah kita Pak, selama Bapak memimpin? Sebagaimana kita ketahui bahwa dilema etika ini adalah merupakan suatu permasalahan yang terjadi di mana dari dua sisi itu adalah sisinya yang bernilai baik atau ada nilai kemuliaan bagi dua. Sebenarnya hal tersebut Pak, di mana-mana sekolah, di mana-mana pun tempat kita berada, baik di sekolah maupun di masyarakat maupun di dalam keluarga, itu pasti ada. Baik Pak, pertanyaan kedua gini Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kan sering terjadi di sekolah Pak. Bagaimana Bapak memutuskan? Pertama, kita harus menganalisa dulu Pak, dari dua persoalan itu. Yang jelas yang kita analisis itu terkait siapa individunya yang mengalami itu, persoalan itu, prioritasnya. Ini yang penting. Kalau skala prioritas ini kan terkait dengan personal, kegiatan, permasalahannya atau hal tersebut, kemudian dengan waktu. Lanjut Pak ya, pertanyaan ketiga. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu Pak tergantung dilema etika. Tidak ada, saya tidak menemukan untuk satu kasus itu caranya begini, itu tidak ada. Tapi yang jelas tentu kita akan menyelesaikan dari yang mudah terlebih dahulu. Masih Pak, masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif itu Pak dari dua sudut pandang ya. Sebenarnya Pak dari banyak lebih dari sudut pandang. Ini dari sudut pandang saya, bisa jadi juga dari sudut pandang individu yang mengalami dilema etika. Baik Pak, di dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika ini, kira-kira apa Pak tantangan yang paling besar Bapak rasakan? Kalau saya dilema, setiap ada dilema etika besar, sedang atau kecil atau ringan, berat atau sedang, itu adalah merupakan tantangan. Nah, adakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Betul, kalau pakai jadwal itu untuk yang agak sedikit menengah ke atas Pak, harus dijadwalkan dengan kesibukan kita. Tapi
Kalau yang bersifat ringan mungkin spontanitas saja. Berarti mungkin ada ya faktor atau rekan atau boleh dikatakan bawahan Bapak lah yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika sehingga kasus itu mudah untuk Itu diselesaikan. tepat sekali Pak. Di dalam MD5 etika persoalan-persoalan yang kita hadapi seperti sama juga si guru, ketika saya jadi guru, Bapak jadi guru, ada bimbingan konseling itu kan bergantung pada audiensnya Pak. Audiensnya itu bisa tidak, pemahaman seperti itu bisa tidak. Nah ini juga lah kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan ini adalah sebagai pendorong, sebagai penggerak untuk Bapak memahami tentang bagaimana cara seorang pemimpin menyelesaikan persoalan-persoalan, baik itu persoalan dilema etika maupun persoalan yang terkait dengan moral lainnya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya berkesimpulan ya Pak ya, berkesimpulan apapun yang terjadi itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita lebih baik pada masa yang akan datang, lebih matang menghadapi persoalan-persoalan. Luar biasa Pak, saya sebagai yang mewawancarai Bapak bukan hanya untuk memenuhi tugas saya di guru penggerak modul 3.1 Pak, tapi dapat ilmu tersendiri saya dari pengalaman Bapak, bagaimana Bapak untuk memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak. Demikian Pak, saya ucapkan terima kasih. Saya juga minta maaf kalau ada yang saya sampaikan mungkin tidak tepat sasaran dan tidak berbahagia.